Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya Sutoro akan menyampaikan mengenai distribusi sampel atau sampling distribution dan juga distribusi dari suatu statistik. Di antaranya statistik Z, statistik T, statistik Chi-square, dan statistik F. Di samping itu juga untuk mendapatkan nilai p-value yang digunakan untuk menguji hipotesis apakah diterima atau tidak, maka bisa menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung p-value dari nilai suatu statistik yang telah diberikan. Untuk mengetahui parameter populasi, yaitu tentang nilai rata-rata populasi dan variansnya atau ragam sigma kuadrat dari populasi, maka dapat diperoleh dengan mengamati untuk seluruh anggota dari populasi. Tetapi untuk itu akan memerlukan biaya yang tidak sedikit, biaya waktu tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu, untuk menduga nilai rata-rata populasi dan varians atau ragam populasinya diambil sebagai sampel. Sampel, misalkan saja dari populasi kita ambil sampel sebanyak 10. Ya. Orang lain mau sampel juga 10. Mungkin sampelnya tidak akan sama, sampelnya adalah berbeda-beda. Ya. Nah, untuk semua kemungkinan sampel, ya, maka misalkan saja sampel yang pertama, ya, orang pertama dapatkan sampel, maka dapatkan nilai rata-rata sampel dari sampel yang pertama. Yang kedua juga ada rata-rata sampel yang kedua, hingga ke K ya untuk semua kemungkinan sampelnya. Nah, rata-rata dari rata-rata ini akan sama dengan rata-rata populasinya. Ya, jadi dari data sampel X1, X2, Xn, kita dapatkan nilai rata-rata sampel X kuadrat, X rata-rata, dan varian atau ragam sampel S kuadrat. Ya, ragam. Nah, di sini rata-ratanya sebagai penduga nilai rata-rata populasi, dan S kuadrat varian sampelnya atau ragam sampel sebagai penduga dari ragam populasinya. Nah, dari setiap sampel ini itu bisa dibuat diagram frekuensinya, yang disebut distribusi frekuensi dari data yang kita dari rata-ratanya. Ya, ini. Nah, berdasarkan nilai distribusi dari X rata-rata dan juga statistik ragam sampel, maka dapat dibangkitkan suatu pumba acak ya, yang disebut sebagai statistik, misalnya statistik Z, statistik T, statistik Chi kuadrat atau Chi square, dan statistik F. Distribusi rata-rata sampel, maka menurut dalil limit pusat atau central limit theorem, bila N, ya, N sampel diambil banyak di sini lebih besar atau sama dengan 30, dari suatu populasi yang memiliki nilai rata-rata mu dan varian atau ragamnya sigma kuadrat, maka nilai rata-rata sampel X rata-rata memiliki atau distribusi atau sebaran normal dengan rata-ratanya mu dan standar deviasi atau simpangan bakunya sigma dibagi dengan akar N. Sehingga Z sama dengan X rata-rata dikurangi mu dibagi dengan sigma per akar N, ini memiliki distribusi normal baku. Jadi di sini populasinya apa saja. Artinya tidak harus populasinya normal ya. Jadi populasi yang tidak normal tapi simetris atau populasi yang tidak simetris pun ya, asal diambil sampel sebanyak N lebih besar atau sama dengan 30, maka rata-ratanya akan memiliki atau mendekati distribusi normal. Berdasarkan data sampel sebanyak N dan diperoleh nilai X rata-rata dan standar deviasi S-nya, pumba acak Z sama dengan X rata-rata dikurangi mu dibagi sigma per akar N memiliki distribusi normal baku.
ya. Mu adalah nilai rata-rata populasi, sigma adalah standar deviasi populasinya. Kalau n-nya kecil, kurang dari 30, maka perubahan acak atau random variable t ya, sama dengan x rata dikurangi mu dibagi dengan s dibagi dengan akar n, maka memiliki distribusi t. Nah, bentuk distribusi z dan t ya mirip ya, bersifat simetris di nilai t sama dengan 0 dan juga z-nya sama dengan 0. Perubahan acak q kuadrat atau c square sama dengan n-1 kali s kuadrat dibagi sigma kuadrat. Ini memiliki distribusi c square ya. Grafiknya atau distribusinya ya tidak simetris ya, condong ke miring ke kanan ya. Nah, kalau rasio antara perubahan acak q kuadrat yang dari populasi pertama dibagi dengan q kuadrat dari populasi yang kedua, maka akan memiliki distribusi f dengan bebasnya adalah V1 dan N1. Nah, grafik bentuk distribusinya ya juga hampir sama dengan nilai Q kuadrat, yaitu miring ke kanan ya, miring ke kanan. Nah, untuk menghitung peluang di dalam suatu tabel statistik, maka untuk nilai-nilai alfa, katakanlah di sini nilai alfa misalnya 5% ya, untuk Z berapa nilainya Z sehingga peluang misalnya Z yang lebih besar nilai tertentu tadi sama dengan 5%, itu disajikan di dalam tabel. Demikian juga untuk distribusi T dan juga distribusi C square dan distribusi F-nya. Kalau untuk mengetahui berapa peluang ya, peluangnya suatu nilai Z tertentu yang lebih besar dari nilai Z tertentu atau lebih besar dari nilai T tertentu atau lebih besar dari Q kuadrat tertentu atau lebih besar dari F tertentu ya, yang biasa disebut sebagai P value, itu bisa dihitung melalui Microsoft Excel. Nilai P value atau nilai peluang suatu variabel acak ya, maka biasanya digunakan untuk menguji hipotesis. Ya, hipotesisnya diterima atau ditolak ya pada tingkat taruh uji alfa tertentu nilainya. Nah, besarnya nilai P value dari statistik atau buah statistik Z, T, Q kuadrat dan F-nya ini menentukan suatu hipotesis 0 ya. Hipotesis 0 tentang kesamaan atau tidak ada perbedaan parameter ya, misalnya tidak ada perbedaan rata-rata atau tidak perbedaan rata-rata sama dengan nilai tertentu, nah, maka dapat diterima atau ditolak. Bila P value-nya lebih besar atau sama dengan taraf uji alfa, maka hipotesis kesamaan tidak ada perbedaan, maka diterima pada taraf uji nyata sebesar alfa. Apabila P value-nya lebih kecil dari nilai alfa yang ditetapkan, maka hipotesis 0 ini ditolak. Artinya tidak ada kesamaan, ya, tidak ada kesamaan atau ada perbedaan ya, di antara parameter yang diuji. Pada distribusi normal baku Z ya, maka peluang Z lebih kecil dari Z tertentu ya, itu bisa disajikan di dalam tabel ya, tabel statistik ya. Ini saya cuplikan tabel dari statistik. Misalkan peluang Z lebih kecil dari 0,00 ya sama dengan 0,500 atau peluang Z lebih kecil dari 0,11 ya, maka di sini 0,5438 ya. Nah, peluang ini juga bisa dihitung dengan menggunakan Excel dengan sintaksnya ya, peluang Z lebih kecil dari suatu nilai A tertentu, maka sintaksnya di dalam Microsoft Excel ya sama dengan norm titik S titik dist ya, kalau A titik koma 1 ini menunjukkan peluang kumulatifnya ya, Z lebih kecil dari A-nya. Sehingga kalau kita inginkan peluang Z yang lebih besar dari A, biasa disebut sebagai P value-nya, adalah sama dengan 1 dikurangi peluang Z lebih kecil dari A-nya, atau sama dengan 1 dikurangi norm titik S titik dist ya, A titik koma 1 ya. Misalkan saja peluang Z lebih besar dari 1,2, maka dengan menggunakan Microsoft Excel ya, kita ketik di dalam suatu sel sama dengan 1 minus norm titik S titik dist, buka 1
titik koma 1, maka didapatkan 0,1151. Untuk distribusi T atau kadang-kadang disebut sebagai distribusi T student, ya. Bila X rata-rata, ya, rata-rata sampel dan S kuadratnya ragam berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal, maka T sama dengan X rata dikurangi mu dibagi dengan S per akar N memiliki distribusi T dengan derajat bebas V-nya sama dengan N min 1. Ya. Jadi di sini distribusi T ya tergantung V-nya, ya, tergantung V-nya. Nah, di dalam tabel statistik T ya, maka peluang T yang lebih besar dari suatu nilai T tertentu ya sama dengan alfa. Alfanya sudah ditetapkan di dalam tabel ya. Biasanya 0,05 atau 0,01 atau 0,10 misalnya ya. Ini saya cuplikan tabel T untuk V misalnya karena 345 ya. Maka untuk alfa sama dengan 0,05 maka nilai T-nya di sini ya 2,353 untuk V sama dengan 3 ya. Nah, pada distribusi T ya sifat simetris ya, mau peluang misalkan saja T lebih besar dari T ya, itu sama dengan peluang T ya pada bacanya lebih kecil dari minus T ya, T tertentu ya. Karena bersifat simetris ya. Nah, kalau kita ingin menghitung P value-nya, katakanlah peluang T yang lebih besar dari nilai A, maka dengan sinteks sama dengan 1 dikurangi T dist ya, dist A titik koma V titik koma 1 ya, 1 dikurangi peluang kumulatifnya ya, distribusi T ya dengan V tertentu ya. V adalah N-1, N adalah banyaknya sampel yang diambil. Misalnya saja untuk V sama dengan 4, A-nya 3,5 misalnya, maka peluang T lebih besar dari 3,5, itu kita ketik di dalam satu sel Microsoft Excel ya, sama dengan 1 dikurangi T titik dis ruang buka 3,5 titik 4 titik 1, maka dapatkan nilai peluangnya T lebih besar dari 3,5. Untuk distribusi chi-square atau chi kuadrat ya, bila ragam S kuadrat adalah ragam dari populasi sampel yang berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal, maka chi kuadrat atau chi square sama dengan n-1 dibagi kali S kuadrat ya, S kuadrat adalah varian sampelnya dibagi dengan sigma kuadrat ragam populasinya, itu memiliki distribusi chi kuadrat atau chi square dengan bebas V sama dengan N dikurangi 1. Nah, di sini nilai peluang tertentu ya, katakanlah peluang perbacak Q kuadrat untuk lebih besar dari nilai A yang sama dengan alfa ya, alfanya itu kalau di dalam tabel sudah ditetapkan ya, misalnya 0,05 0,95 misalnya begitu ya, maka sudah ada disediakan tabelnya ya. Di sini misalnya untuk V2, 3, 4 ya, maka nilai pada alfa 0,05 di sini, maka nilai Q kuadratnya adalah 5,991. Ini artinya kalau peluang Q kuadrat lebih besar dari 5,91 sama dengan 0,05 ya. Nah, di sini kalau untuk menghitung katakanlah P value yaitu peluang Q kuadrat yang besar dari suatu nilai tertentu ya, maka dengan sintaksnya ya sama dengan 1 dikurangi chi square ya, GSQ titik dist ya, kemudian buka A titik koma V titik koma 1 ya. Nah, untuk V sama dengan 4 misalnya kan ya, dan A-nya 8,5 misalkan ya, maka P value ya atau peluang P Q kuadrat lebih besar dari 8,5 di sini sama dengan 1 dikurangi chi square dist 8541,1 ya, itu sama dengan 0,0745. Jadi peluang Q kuadrat lebih dari 8,5 sebanyak 0,0749. Rasio dari dua buah nilai ragam dari dua buah populasi maka memiliki distribusi F.
Bila S1 kuadrat dan S2 kuadrat ya, merupakan ragam sampel yang diambil sebanyak N1 dan N2 dari dua populasi yang memiliki distribusi normal yang bersifat bebas, maka F ya, tadi adalah rasio dari Q kuadrat, dua buah nilai dari Q kuadrat, atau sama dengan F S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat dibagi S2 kuadrat bagi sigma 2 kuadrat. Jadi F adalah rasio dari dua buah nilai ragam. Ya. Ini memiliki distribusi F dengan V1-nya. Data bebas V1, N1 min 1, dan V2 sama dengan N2 dikurangi 1. Ya. Distribusi F pada tabel statistik memang sudah disediakan untuk alfa artinya peluang F yang lebih besar dari nilai tertentu A ya, sama dengan alfanya ini adalah 0,05 atau 0,1 atau 0,10 ya, sudah disediakan adalah tabelnya. Nah, kalau untuk menghitung dengan Microsoft Excel, nilai P yang lebih besar dari F yang lebih besar dari nilai tertentu karena peluang F yang lebih besar A ya, maka dengan sintaks sama dengan 1 dikurangi F titik dist ya. A adalah nilai F-nya yang dimaksud, kemudian V1 dan bebas V2 titik koma 1 ya. Untuk V1 sama dengan 3 dan V2 4 dan A-nya 3,5, maka peluang F yang lebih besar dari 3,5 sama dengan, kalau kita tulis dengan Microsoft Excel, terus sama dengan 1 dikurangi F dist. Long buka A di sini adalah 3,5, kemudian V1-nya 3, V2-nya 4, dan 1 adalah nilai kumulatifnya. Untuk kumulatifnya, ini sama dengan 0,1288. Kegunaan dari statistik distribusi Z, T, C-square, dan F biasanya untuk menguji hipotesis. Di antaranya, distribusi Z ya, adalah untuk menguji rata-rata populasi bila standar deviasi dari populasinya diketahui. Atau juga untuk menguji proporsi suatu populasi yang menggunakan distribusi Z. Sedangkan distribusi T adalah untuk menguji rata-rata populasi dengan sampelnya kecil ya, untuk N yang lebih kecil dari 30. Ya. Di sini rata-rata dibagi dengan standar deviasinya, itu memiliki distribusi T. Koefisien regresi ya, apakah koefisien regresinya itu sama dengan 0, artinya berpengaruh terhadap variabel X-nya, variabel bebasnya, berpengaruh terhadap variabel tak bebasnya ya, maka diuji koefisien regresifnya itu dengan statistik T-nya, distribusi T. Sedangkan C-square ya adalah untuk menguji sebagai independent test atau menguji kebebasan antara dua variabel kategori ya. Di samping itu juga bisa untuk menguji kesesuaian antara nilai harapan dan nilai observasinya ya. Sedangkan distribusi F adalah untuk menguji kemungkinan varians atau ragamnya ya. Apakah ragam populasi 1 sama dengan ragam populasi 2 ya. Karena tadi kan rasio dari dua buah ragam ya. Maka apakah sama atau tidak, maka diuji dengan statistik F ya. Pada analisis keragaman ANOVA ya, ada one way, two way ya, untuk mengenai pengaruh ya dari sumber keragamannya ya. One way dan W menggunakan statistik F ya. Demikian juga pada regresi ya, apakah variabel bebasnya ya nyata berpengaruh terhadap variabel tak bebasnya ya, itu sudah diuji dari melalui ANOVA-nya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.